ketemu lagi dengan WHTV, masih bersama saya yang tidak berjanji. Kali ini saya ingin ajak-ajak, tidak ingin memberitahu atau menambah pengetahuan, tidak. Tapi kali ini saya ingin ajak-ajak. Siapa yang mau saya ajak? Untuk apa saya ajak? Kemana saya ajak? Yang pertama saya ingin mengajak semua komunitas yang dulu pernah berjaya. Komunitas-komunitas masyarakat, komunitas-komunitas kreatif. Saya masih ingat betul 2012, 2000 sampai 2012 sampai dengan 2017, 2016 akhir lah, 2017 awal. Itu ada 26 komunitas di Tulang Bang Barat ini. Baik komunitas seni maupun komunitas mekanik dalam artian mesin, banyak sekali. Komunitas motor saya ingat betul bagaimana banyak program-program sosial yang bisa disosialisasikan kepada komunitas-komunitas, dan komunitas kemudian menjadi salah satu corong untuk menyampaikan apa yang menjadi kepentingan kita bersama. Saya masih ingat bagaimana dulu YKCL besar, yaitu Yamaha King Club Tulang Bang Barat, chapter Tulang Bang Barat dulu besar. Bagaimana Vespa Wayabung dulu juga besar di Tulang Bang Barat. Kemana sekarang? Kemudian ada CBCL, kemudian ada lagi Thailoop, kemudian ada Tiger Club, kemudian ada lagi masih banyak, Honda Beat dan lain sebagainya. Komunitas-komunitas kendaraan yang luar biasa, dan saya masih melihatnya itu ada, cuman saya tidak tahu apa kurang tergerak atau seperti apa. Kemudian seni. Nah ini seni. Dulu itu sempat terbentuk yang namanya Persatuan Tukang Kendang Setulang Bang Barat, Persatuan Tukang Gitar Setulang Bang Barat, Biduan Setulang Bang, dan lain sebagainya. Semuanya bisa terfasilitasi dengan baik, tapi tidak terpelihara dengan baik. Semoga komunitas-komunitas yang saya sebut, Anda semuanya sehat, Anda semuanya dikaruniai rezeki yang barokah, dipanjangkan umurnya, dan terus bisa berkarya untuk negeri Tulang Bang Barat tercinta. Kemudian ada komunitas Raksa, bengkel kreatif. Kemudian ada lagi yang namanya band itu berjibun, band musik itu berjibun di tempat kita. Bagaimana dulu kita punya sebuah keberhasilan, Tulang Bang Barat ini setiap tahun menggelar satu event festival band Tulang Bang Barat. Ini luar biasa. Dan saya melihat ada 2 band yang sampai hari ini masih bisa bertahan dan tetap eksis. Mungkin mata saya yang terbatas atau telinga saya yang agak kurang, tapi yang saya lihat dan saya dengar, tinggal ada 2 yang masih tetap eksis dalam artian terus berkarya. Mungkin kalau yang lain masih ada, cuman sayanya matanya terbatas, telinganya agak kurang pendengaran. Yang pertama Ijo Tafara, yang kedua Incena band. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan insan-insan seni yang masih terus berkarya masih banyak. Kemarin baru saja saya ketemu dengan Mas Erwin The Maestro, saya ketemu dengan Mas Doyo Tone, kemarin saya ketemu dengan Andi NH, ketemu dengan Mas Agus, Mas Arya, dan masih teman-teman yang lain, banyak teman-teman yang lain yang masih terus berkarya. Tapi bagaimana karya mereka bisa menjadi satu warna khusus di Tulang Bang Barat? Kita perlu wadah, kawan. Ayo kita bangun lagi. Ini dia. Impian saya adalah bagaimana saya butuh inisiator-inisiator kembali, pandega-pandega yang mampu menggerakkan itu semuanya. Kalau kita semuanya cocok, saya kepingin bagaimana di Tulang Bang Barat itu berdiri untuk membackup, mendukung, membantu yang sudah ada. Apa itu? Ayo kita pikir sama-sama. Yang terbayang di benak saya cuma satu: Asosiasi Insan Seni dan Komunitas
independen tulang bang barat. Ini impian saya. Ayo teman-teman yang cocok, yang seide, ayo kita sama-sama kita bangun kembali tanpa intervensi dari manapun. Kita punya hak menuntut untuk difasilitasi, karena itu adalah menjadi salah satu tanggung jawab negara. Tapi jangan lupa, dari dulu kita selalu menanamkan di dalam diri kita apa itu? Mandiri, kemandirian, berbuat biar dilihat. Biar dilihat bukan berarti sombong, tapi dilihat dengan penilaian, dan kita pernah membuktikan. Kita pernah membuktikan itu semua. Nyatanya apa? Setelah kita punya karya, karya kita bisa dilihat, ide kita bisa mewujud. Pemerintah kemudian memfasilitasi. Lah saat ini mana? Ini loh. Ayo kita bangun sama-sama. Kita bangun sama-sama, tapi dengan warna yang berbeda, cara yang lebih bagus lagi, dengan kondisi kesadaran kecintaan terhadap negeri ini yang lebih luar biasa lagi. Nah ini, lewat PHTV ini saya mengajak kepada semua teman-teman, ayo bangkit. Tulang Bang Barat kembali memanggil kita semuanya untuk memajukan insan-insan seni, insan-insan kreatif, inisiator yang luar biasa, teman-teman komunitas, teman-teman paguyuban, luar biasa. Oh ya, saya masih ingat, dulu kita sempat bisa memfasilitasi terciptanya paguyuban kuda lumping dan reog setulang Bang Barat. Saya masih ingat betul, bagaimana 103 paguyuban kuda lumping dan reog itu bersatu padu menjadi satu ikatan besar, memberikan warna untuk tulang Bang Barat. Ini selain gitar akustik yang memang sudah maju, ada cetik yang dibangun sama teman-teman. Nah ini tinggal bagaimana kita mengembangkannya kembali. Ayo sama-sama kita harus bisa tunjukkan, setelah peninggalan beliau kita juga harus bisa bangkit, karena saat inilah bukti kita bisa, gitu loh. Kemudian saya masih ingat betul, ini ada satu cerita yang unik, menurut saya ini unik. Kenapa? Dulu waktu itu saya ingat acaranya Sumpah Pemuda. Ya, kalau nggak salah ingat saya Sumpah Pemuda. Karena waktu itu Pemda menggelarnya tanggal 28, kemudian kita menggelarnya di tanggal 29. Kalau waktu itu pemerintah di Pulau Kencana, kita menggelarnya di Kabupaten Satu, kalau tidak salah di Taman Kuliner. Bukan jadi tandingan, tidak, tapi komunitas butuh ruang waktu itu. Ya, butuh ruang yang tidak terkesan eksklusif. Semua bisa hadir, semua bisa berbaur, semua bisa menikmati. Kala itu kalau mau ditanya komunitas punya duit enggak? Ngajuin proposal enggak ke Pemda? Enggak. Ke perusahaan-perusahaan enggak. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena ada satu hubungan persuasif yang dibangun dari hati ke hati antar komunitas dengan komunitas. Saya masih ingat betul bagaimana teman-teman saat itu, teman-teman komunitas itu KSB-nya semuanya menjadi panitia penyelenggara dengan kegiatan yang sederhana tapi hasilnya luar biasa. Ada lombanya, ada kontesnya, ada dan lain sebagainya. Kala itu ketika ketua panitianya, salah satu teman dari komunitas Raksa bertanya dengan saya, Mas, ini semua sudah selesai, persiapan sudah fix 90% clear, dari mulai acara sampai dengan sarana prasarana, kita tinggal kurang satu. Apa? Untuk menghargai teman-teman yang datang, kemudian ikut kontes, ikut lomba di dalam kegiatan kita. Kita butuh penghargaan, Mas. Ya sudah. Apa yang dibutuhkan? Kita butuh piala, Mas. Oh, terus yang jadi masalah apa? Tidak punya duit kita, Mas, untuk beli piala. Emang piala harus beli, tak? Saya begitu. Ini komunitas punya siapa? Punya kita. Sama-sama, iya. Kemudian dari teman-teman yang ngumpul itu saya bertanya, ada enggak di antara teman-teman semuanya yang kerja di bengkel atau bahkan punya bengkel? Entah itu bengkel motor, entah itu bengkel mobil, entah itu bengkel sepeda. Ada, Mas, si A, si B, si C ini semuanya di bengkel. Ada enggak di komunitas kita ini yang tukang las? Ada, Mas, di bengkel dia ada lasnya. Oke.
Per hari ini sampean semua lihat di bengkel jenengan semuanya, ada ndak gear bekas, ada nggak shock bekas, ada nggak klaker bekas, ada nggak piston bekas? Ada, Mas. Nah, ayo kita berpikir bagaimana caranya itu menjadi pialanya. Kita desain dengan bagus, desain dengan penuh seni. Alhamdulillah, kenapa kita nggak terpikir dari kemarin? Ya iya, biasalah, kalau belum mentok kan belum nyampe saya. Itu dia, saya masih ingat benar bagaimana mereka punya keakraban yang luar biasa. Teman-teman ini akrab sekali, apa ya, berkomunikasi itu enak, mau ketemu di mana saja ada yang dibahas, ada ide yang dibangun. Saya masih ingat betul di mana di situ ada Jerry Hasan, di mana ada Pratika Gundul, ada Bembeng Suntara, ada Rudi Mardiansah, ada Hendrik, ada Yayan, masih banyak yang lain. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bersatu padu di situ. Ini bagaimana setiap kita menggelar sebuah acara, provider itu rebutan ingin masuk mensupport kegiatan kita. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu sebut saja misalnya rokok apa, itu mereka berebut ingin masuk dalam kegiatan kita. Dulu saya masih ingat betul kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini yang perlu kita bangkitkan kembali. Tapi untuk yang saat ini harus hati-hati. Jangan sampai kambing harimau mengaum, kambing yang punya nama. Janganlah, tidak boleh gitu. Tapi kita harus bangun kembali dari hati. Bila perlu selektif memilih anggotanya, memilih siapa-siapa yang mau menggerakkannya. Kenapa? Kita butuh orang-orang idealis. Orang-orang idealis yang betul-betul mencintai bangsanya, yang mau bangun ini semuanya. Gak usah khawatir dengan rezeki. Dari dulu itu kita tanam sama-sama, gak perlu khawatir. Di mana kita berkomunitas, di mana kita berkumpul, rezeki ada saja. Karena tidak semuanya komunitas itu pengangguran. Justru orang-orang yang ikut komunitas itu adalah orang-orang kreatif, orang-orang yang punya lebih, baik secara materi maupun secara kemampuan. Satu sama lain bisa saling melengkapi. Ini dia menjadi satu peluang usaha yang bisa kita bangun sama-sama. Ayo bangkit kembali, hai anak-anak Tulang Bang Barat. Ayo maju lagi, gerakkan kembali. Tulang Bang Barat sudah punya peninggalan yang luar biasa, sarananya sudah luar biasa. Kita buat pemerintah melirik kembali kepada kita dengan karya-karya yang akan dan sudah kita bangun. See you, BHTV.